Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Inung di semester yang baru, di tahun yang baru. Mudah-mudahan kita punya semangat yang baru untuk belajar lebih giat, lebih semangat ya anak-anak. Nah, untuk semester 2 ini kita mulai dengan tema 5. Nah, sekarang Bu Inung akan coba perlihatkan ini kita dengan menggunakan buku pemerintah ya anak-anak. Kalian sudah mendapatkannya kemarin. Nah, kita akan belajar pembelajaran 1. Nah, kalian bisa lihat pembelajaran 1, subtema 2, pengalaman bersama teman. Ada di halaman 43. Kalian bisa lihat di sini ya anak-anak. Nah, kita akan belajar pembelajaran 1 halaman 44. Ya, kalian lihat, coba kalian simak di buku kalian ya anak-anak. Halaman 45, Bu Inung akan membacakan, kalian menyimak. Ayo mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Kalian lihat di buku halaman 45 ada gambar bunga yang dihinggapi kumbang, kemudian ada pohon kelapa yang ditiup angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Nah, coba kalian sebutkan. Mungkin kalian pernah lihat, coba kalian amati di rumah. Tumbuhan di rumah ya anak-anak. Ada ketika ada angin yang bertiup pelan, bunga atau daun akan bergerak pelan. Nah, kemudian ketika ada angin yang kencang, nah, tumbuhan juga akan bergerak lebih cepat. Nah, kalian perhatikan di tanaman di sekitar kalian ya. Nah, kita lanjutkan halaman 46. Nah, di sini ada berbagai macam gerakan-gerakan tumbuhan. Bu Inung akan memperagakan, nanti kalian ikuti ya anak-anak di halaman 46. Coba kalian buka anak-anak. Nah, kalian bisa lihat, kalian coba ikuti gerakan di rumah. Ya, nanti bisa didampingi oleh ayah, bunda atau kakak yang ada di rumah ya. Nah, yuk kita gerakan bersama. Ini ada yang pertama tumbuhan rendah. Nah, posisi rendah bagaimana anak-anak? Nah, kita ambil sikap rendah seperti ini. Nah, ini tumbuhan rendah. Nah, bisa ya anak-anak? Kemudian yang kedua, tumbuhan tinggi. Bagaimana sikapnya? Tangan diangkat yang tinggi. Nah, menunjukkan tumbuhan tinggi. Nah, selanjutnya ada gambar bertangkai lebar. Nah, kalian rentangkan kedua tangan kalian. Nah, ini menunjukkan tumbuhan yang bertangkai lebar. Nah, kemudian ada lagi tangkai berayun-ayun. Nah, ketika tertiup angin, tangkai akan berayun-ayun. Bagaimana caranya? Coba kalian lihat di gambar. Nah, di ayun-ayun ya anak-anak. Bisa enggak? Nah, gampang ya. Nah, kemudian ada lagi menjulang ditiup angin. Nah, tadi ada pohon kelapa ditiup angin. Coba kita peragakan seperti di gambar. Nah, tangan kita berayun-ayun. Nah, ini ditiup angin. Nah, kemudian yang terakhir ada yang menguncup. Kalian pernah lihat ya, ada bunga yang menguncup. Bagaimana? Nah, sikap menguncup. Nah, coba nanti kalian gerakkan di rumah, bisa untuk bermain bersama kakak atau adik atau ayah bunda di rumah ya anak-anak.
Nah, anak-anak, kita lanjutkan halaman 47. Di situ ada bacaan, coba kalian simak bacaan yang dibaca Bu Inung. Kalian dilihat, kemudian ikut membaca, boleh ya anak-anak. Ayo mengamati. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Apa yang dilakukan anak-anak? Ya, Udin dan kawan-kawan sedang menari mengikuti gerakan Bu Guru, menirukan gerakan tanaman. Ya, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa yang terjadi tadi anak-anak? Nah, tadi ada Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Kenapa? Apa yang dilakukan Udin? Kok minta maaf kenapa? Oh, ternyata Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Nah, karena Udin merasa bersalah, Udin minta maaf kepada Edo. Nah, kemudian apa yang Udin katakan pada Edo? Apa yang dia katakan tadi ketika bersalah? "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Nah, kemudian mengapa Udin berkata demikian? Apa tadi yang dilakukan? Tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Bagaimana sikap Edo? Sikap Edo bagaimana? Edo memaafkan Udin dan berkata, "Tidak apa-apa Udin." Nah, menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Menurut kalian bagaimana anak-anak sikap Udin dan Edo? Sudah bagus ya, karena ketika mempunyai salah, kita merasa bersalah kepada siapapun, kita harus minta maaf. Dan yang dimintain maaf, jangan lupa kita harus ikhlas memberi maaf. Ya, apalagi ketika temanmu tidak sengaja. Nah, ada temanmu yang tidak sengaja, pasti dia tidak bermaksud menyakiti kalian. Nah, harusnya kalian harus memberikan maaf. Dan sebaliknya, ketika kalian merasa salah kepada siapapun, kepada teman, kepada kakak, adik, kepada ayah bunda, jangan lupa kalian minta maaf. Ya, karena ini kita harus biasakan dari kecil. Nah, karena kalau kita mudah memberi maaf, insya Allah ketika kita punya salah, kita pasti akan dimaafkan. Nah, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya anak-anak, kebiasaan meminta maaf dan memberikan maaf ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah di halaman 48 sampai halaman 50. Nah, coba kalian lihat, kalian bisa langsung kerjakan di buku paket ya anak-anak. Di sini ada gambar, coba perhatikan perintahnya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikan apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, gambar di sini adalah kegiatan ketika berada di sekolah anak-anak. Tapi kalau kalian di rumah, kalian bisa mendiskusikannya dengan ayah atau bunda, dengan kakak juga, atau dengan siapapun yang ada di rumah. Kalian bisa bertanya dengan mereka. Nah, kalian lihat ada gambar di sini. Nah, coba kalau ada gambar seperti ini, nanti apa yang kalian ucapkan? Tadi sudah ada contoh Udin dan Edo ya anak-anak. Silahkan kalian kerjakan. Ada gambar, silahkan kalian tulis di sini ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 gambar ya anak-anak. Kemudian tugas selanjutnya, ayo menulis. Nah, di sini kalian bisa menuliskan pada garis ini ya anak-anak. Jangan lupa tulisannya yang rapi ya, sesuai garis yang ada di sini. Nah, silakan kalian tulis dengan pelan-pelan dulu agar kalian tulisannya bisa lebih rapi. Nah, kalian tuliskan di sini, perhatikan perintahnya. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut.
kalian bisa dibantu ayah, bunda, kakak, atau siapapun untuk ikut membacakan, memahami soal yang ada di buku. Di sini ada 5 soal ya anak-anak. Nomor 1 di halaman 49, kemudian nomor 2 sampai nomor 5 ada di halaman 50. Nah, silahkan dikerjakan ya. Semangat belajar ya anak-anak. Silahkan, kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.